Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'. Syukran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, insan dan Islam sehingga kita masih bisa bernapas pada hari ini. Yang kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alzam. Saya dari NIM dengan 123101 dari kelas D2D PKMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak. Baik, di sini saya akan membahas tentang isu-isu pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Hampir semua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan hampir semua perempuan mengenal seorang yang pernah mengalami pelecehan seksual. Kalimat ini diungkapkan oleh Evan Einstein dan Vagina Mandulon dalam buku. Ungkapan ini melibatkan bahwa pelecehan seksual itu masih banyak terjadi di berbagai daerah bagi kehidupan yang adil dan kesetaraan gender pada para perempuan. Kasus-kasus yang berupa pelecehan seksual ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di ranah publik, perkotaan, di jalan, di rumah, atau di hutan bisa jadi, atau transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal korban. Pelecehan seksual juga ini dapat terjadi di tempat korban yang beraktivitas seperti tempat kerja atau kantor, di kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban. Kasus-kasus pelecehan seksual terjadi adalah antara lain karena budaya patriarkinya yang menegangkan praktik dominasi laki-laki terhadap perempuan termasuk dalam seksualitas. Secara seksual, laki-laki dianggap wajar memiliki peran sebagai pelaku yang bersifat aktif, sementara perempuan sudah seyogyanya bersikap pasif. Ketimpangan peran seksual tersebut pada akhirnya mengkonstruksi ideologi bahwa laki-laki yang ideal haruslah lebih aktif secara seksual ketimbang perempuan. Menurut Triviati, gambaran yang lebih jelas tentang definisi pelecehan seksual antara lain dapat diperoleh dari deskripsi bahwa pelecehan seksual mencakup tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual ketika seorang menghendaki sesuatu paksaan untuk melakukan aktivitas seksual. Pertanyaan yang merendahkan tentang seksual dapat orientasi seksual. Permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku atau ucapan dan perilaku yang berorientasi seksual baik secara langsung maupun implisit. Pendekatan ini memandang bahwa pelecehan seksual lebih dipengaruhi oleh adanya pengaruh biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan tersebut tidak dipahami sebagai sebuah pelecehan, tapi alih-alih dianggap sebagai hal yang wajar. Ketika pendekatan organisasi, pendekatan ini memandang memang pelecehan seksual itu difasilitasi oleh relasi kuasa dalam sebuah struktur hierarki. Pihak yang menjadi kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan kepuasan kepada seorang seksual, kepada seorang lelaki yang merasa belum puas untuk memuaskan kepuasan seksualnya dengan melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya. Mungkin kita di sini bahwa ada beberapa solusi ketika hal seksual ini terjadi. Yang pertama itu mengadakan kampanye, yaitu dengan cara menyampaikan kesadaran penting karena untuk menghormati sesama manusia antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pendidikan, yang mana sebagai orang tua harus mendidik supaya tidak bergaul bebas di berbagai tempat, tidak bergaul dengan teman-teman yang menyesatkan. Yang keempat itu adalah kalau menurut si undang-undang peraturan yang harus ketat, jadi itu memperkuat undang-undang dengan konsisten agar pelecehan seksual itu tidak akan terjadi lagi.
Hukum itu harus disaksi tegas. Nah, ketika ada yang melakukan sanksi tegas itu harus diberi hukuman yang seberat-beratnya agar pelaku atau korban itu akan jera dan tidak akan lagi melakukan pelecehan seksual tersebut. Itulah salah satu solusi agar tidak terjadi pelecehan seksual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya yang salahnya datang dari saya sendiri, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.